Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Aura Sesina Mira dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Fakultas Farmasi, Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pirogen. Ya, jadi teman-teman di sini mungkin ada yang udah tahu apa itu pirogen dan juga ada yang belum tahu apa itu pirogen ya. Nah, apa sih pirogen itu? Jadi teman-teman, pirogen itu adalah bahan atau substansi hasil metabolisme mikroorganisme hidup atau mati yang menyebabkan kenaikan suhu badan dalam waktu singkat setelah 15 sampai 90 menit. Jadi bila disuntikan ke intravena akan mencapai puncaknya sesudah 4 sampai 8 jam. Jadi endotoksin dengan berat molekul yang tinggi yang dinyatakan sebagai senyawa lipopolisakarida atau protein lipid kompleks. Nah, setelah mengetahui apa itu pirogen, selanjutnya itu jenis pirogen. Jadi, pirogen itu dibagi ke dalam dua kelas. Yang pertama itu pirogen eksogen, yaitu terdapat di luar tubuh dan menginduksi kenaikan suhu ketika diinjeksikan pada manusia. Yang kelompok umum dari pirogen eksogen yaitu mikroba, mikrofungi, dan virus. Juga ada pirogen non-mikrobial seperti beberapa obat steroid, fraksi plasma, dan bahan tambahan suntik muramil di peptida. Yang kedua itu jenis pirogen, yaitu pirogen endogen dihasilkan secara internal di mana sel inang dan respon stimulus dari berbagai pirogen eksogen. Jadi hal inilah mediator utama dari penyebab terjadinya demam ya. Lalu selanjutnya itu bagaimana sih reaksi spesifik pirogen terhadap tubuh? Yang pertama itu pirogen dapat menaikkan suhu badan. Yang kedua, badan akan terasa kaku. Yang ketiga, yaitu kenaikan denyut nadi dan suhu badan. Yang keempat itu pengeluaran keringat yang berlimpah. Yang kelima, penurunan suhu badan secara drastis. Yang keenam, perasaan mual, muntah, dan sakit kepala. Lalu terakhir itu penyempitan pembuluh darah ya teman-teman. Jadi reaksi spesifik pirogen terhadap tubuh itu berbahaya ya teman-teman. Yang selanjutnya itu setelah mengetahui apa itu pirogen, jenis pirogen, dan bagaimana sih reaksinya ke dalam tubuh. Nah, selanjutnya itu apa sih sumber, jadi bagaimana sih sumber pirogen atau dari mana sih sumber pirogen ini? Jadi sumber pirogen itu yang pertama itu sumbernya itu dari air. Jadi sumber utama air suling yang terkontaminasi oleh bakteri atau udara, bakteri di udara sehingga menghasilkan endotoksin dan air yang dan juga berasal dari air yang dibiarkan terbuka 4 jam atau lebih akan terkontaminasi pirogen. Nah, selanjutnya sumber pirogen itu dari bahan. Jadi bahan yang mengandung yang sering mengandung pirogennya itu dextrosa, NaCl, dan Na-citrat. Nah, setelah itu bagaimana sih Pak cara pencegahan atau terhadap pirogen ini? Jadi yang pertama itu air jangan sampai terkontaminasi mikroorganisme. Jadi gunakan air suring yang selalu baru ya. Yang kedua itu wadah dicuci bersih dan dipanaskan pada suhu tinggi, lalu disterilisasi kering 180 derajat Celcius selama 3 sampai 4 jam atau juga dengan suhu 260 derajat Celcius selama 45 menit. Yang ketiga itu alat bahan baku dan lingkungan itu harus dijaga steril mungkin. Jadi dalam pembuatan sediaan parenteral atau injeksi itu harus dalam keadaan steril ya untuk mengurangi pencegahan terhadap pirogen ini. Nah, mungkin teman-teman begitu yang dapat saya jelaskan tentang pirogen ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dapat menjadi ilmu tambahan bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang pirogen ini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.